Ya, halo selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan saya Rizky Dwi Arista dari jurusan Pendidikan IPS, terus juga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di sini tuh saya memiliki tugas akhir atau tugas ujian akhir semester, di mana tugas akhir semester ini ada mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, di dalam tugas akhirnya itu tugas saya adalah tentang mewawancarai gitu, tentang minat dan juga tentang multiple intelligency kayak gitu. Nah, sebelumnya ini karena kita nantinya akan ada sesi sharing, sesi tanya jawab, jadi izin ada dokumentasi di sebelah sana untuk nanti bahan laporan untuk tugas akhir saya itu, tugas ujian akhir semester. Nah, Oke. sebelum kita masuk tuh mungkin aku bakal ngejelasin sedikit nih tentang bakat dan juga multiple intelligency gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, multiple intelligency itu tuh sangat berkaitan dengan siswa ataupun siswi karena setiap siswa ataupun siswi itu memiliki multiple intelligensinya yang berbeda-beda. Dengan begitu, di sini saya akan mencoba nih berdiskusi dengan narasumber yang ada di sebelah kiri dan juga sebelah kanan saya dari siswa dan juga dari siswi dan juga siswa SMA Negeri 1 Halang. Oke, sebelumnya dengan siapa? Nama aku Lintang Cahyani Padi Paspas. Dengan Lintang. Kali ini. Kalau nama saya Daryl Davino Harapan. Oke. Lintang kelas berapa sekarang? Aku kelas 12 Oh, kelas 12. 12 apa tuh? IPA. Oh, 12 IPA. Kalau Daryl Kelas 11. kelas 11, 11 apa? IPS. 11 IPS. Oh, gitu. Jadi, teman-teman, di sini tuh saya sudah bersama dengan kedua narasumber kita dari siswi dari IPA dan juga dari IPS. Nah, oke, mungkin langsung masuk aja kali ya ke sesi diskusi kita kali ini gitu. Nah, mungkin sedikit nih pertanyaan tentang bakat dulu. Menurut Lintang sendiri nih, menurut Lintang pandangan tentang bakat itu tuh seperti apa sih gitu definisinya? Kalau menurut aku tuh simple sih ya, kayak bakat itu kayak kemampuan yang ada di diri kita gitu. Bikin gitu sih, Kak. Kemampuan yang ada di dalam diri kita. Oke, kalau Daryl, Kurang lebih sama memang kemampuan, tapi yang dari kita nggak perlu belajar sampai kayak contoh misal main gitar gitu. main Kita gitar. baru belajar mungkin sehari 2 hari langsung bisa Oh gitu. tanpa Bawaan harus gitu ya ya. Bawaan ya, Nah. bawaan. Oh gitu. nggak Oke. perlu yang susah-susah begitu. Jadi itu bakat udah ada di dalam diri kita sendiri gitu ya, Hmm. tanpa harus kayak harus dilatih-latih terus. Tapi Iya. mungkin kayak bakat kalau ketika kita punya bakatnya mungkin harus dilatih terus ya supaya nanti bakat itu Benar. bisa dikembangkan lebih lanjut kayak Benar. gitu. Nah, terus yang berikutnya bakat itu tuh kenapa sih harus kita tahu gitu? Jadi kayak harus kita temuin gitu dalam diri sendiri gitu. Menurut pandangan Lintang itu seperti apa? Kalau menurut aku tuh nggak banyak orang bisa tahu bakatnya gitu Oh, kan. gitu. Kadang kayak yang ngerasanya kalau kok nggak bisa apa-apa nih gitu. Jadi dia tuh nggak bisa berkembang gitu. Padahal bakat itu kan bawaan kan. Dan kalau misalkan kita tahu bakat kita itu apa tuh bisa enak gitu ke depannya, kita tahu kita harus jadi apa, mau apa. Mungkin kayak gitu sih. Oke gitu. Kalau Daryl, Nah, kalau misalnya kita tahu bakat kita dalam diri kita gitu, itu kita ngejalanin kehidupan jadi lebih enak. Nggak lebih terlalu, ya biasanya kan ada banyak orang yang nggak, misal sebenarnya semua orang punya bakat gitu. Tapi karena dia nggak tahu bakatnya, jadi dia di rumah mungkin main handphone. Tapi ada beberapa orang yang udah tahu bakat dia apa, jadi bisa ngeluangin waktunya lebih baik buat mengisi. mengisi waktu luangnya Mengisi itu waktu ya. luangnya. Oke. Keren-keren banget nih gitu jawabannya. Terus bakat yang menurut kalian itu sangat berguna di kehidupan yang akan datang itu seperti apa sih gitu? Kalau dari Lintang sendiri gimana? Kalau aku tuh kayaknya tentang ilmu pengetahuan yang sains gitu deh. Kan Science. soalnya kan kita kan bakal terus berevolusi gitu kan. Benar, Jadi benar. itu bakal terus menerus tuh ke depannya bakalan dipergunain gitu. Oke. Kalau dari Daryl sendiri gimana? Kan tadi kalau dari Lintang ini tentang sains gitu. Kalau misalkan Daryl tuh ada nggak sih kayak bakat yang mungkin tuh nanti akan berguna di masa yang akan datang? Karena kan tahun 2050 tuh atau 2030 katanya ada bonus demografi. Di mana bonus demografi itu akan meledak nih gitu. Populasi dari orang-orang yang aktif kayak kita, masa remaja itu nanti akan kayak masa produktif itu akan banyak banget gitu meledak. Di mana nanti ketika ada bonus demografi itu akan mengakibatkan susah kita untuk mencari pekerjaan. Maka daripada itu tuh kita harus tahu dulu nih gitu bakat yang akan berguna di masa yang akan datang tuh seperti apa sih gitu. Oke. Gimana kalau menurut Daryl? Menurut saya tuh itu setiap orang tuh relatif. Jadi misal ada orang yang memiliki bakat seni, itu nggak perlu kayak misal nanti tahun depan bakal harus kita bisa sains. Nah, karena dia punya bakat di seni, dia harus fokus di seni aja. Jadi yang sains dan seni itu tetap naiknya bersama Oh gitu. gitu. Jadi nggak saling naik yang satu, nggak ada yang naik turun. Oke, berarti menurut Daryl tuh kayak
tadi kan kalau kata Lintang dari sains, nah kalau dari Daryl tuh kayak diimbangin mungkin Iya. ya antara sains dan juga bakat-bakat yang Bakat-bakat lain yang kayak lain. gitu. Menurut Lintang nih, kan Lintang tadi punya bakat ya, bakatnya banyak banget. Nah, kira-kira Lintang tuh bangga nggak sih dari bakat yang Lintang miliki itu? Jujur aku bangga banget sih, terutama kan kayak bakat aku itu di bidang komunikasi kan, buat Komunikasi. ngobrol-ngobrol sama Betul, orang, terus betul. ngomong di depan umum kayak di public speakingnya, dan Nah, itu gimana sih orang nggak bangga dengan bisa ngomong di publik yang luas gitu. Jadi bener-bener aku juga seneng banget, aku udah bisa tahu bakat aku itu dari sekarang, jadi nanti bisa aku kembangin ke depannya. oh gitu. Oke, kalau dari Daryl gimana? Kalau dari saya sendiri tuh bangga, Bangga. apalagi bakat saya tuh termasuk di seni musik. Saya bisa main gitar. Nah itu berguna nanti kalau misalnya ada pensi-pensi itu bisa tampil. Oh gitu. Terus mungkin Oke. juga insya Allah mungkin bisa terlibat lah di industri musik di Indonesia. Amin amin ya, kita doain bareng-bareng ya supaya nanti kalian berdua bisa apa ya, bisa sukses gitu, bisa Amin. kembangin lagi bakatnya supaya nanti cita-cita yang kalian pengen tuh kecapai kayak Amin. gitu. Nah, terus dari kan tadi kalau kita berbicara tentang bakat, nah kira-kira ada nggak sih kita hambatan tersendiri dari Lintang ataupun dari, nah kalau dari Lintang sendiri ada nggak sih hambatan tentang bakat yang Lintang miliki itu? Kalau hambatan dari aku itu mungkin lebih ke apa ya, sosialnya gitu. Jadi kadang orang tuh mikir kalau aku caper banget nih orang, padahal di situ aku mencoba buat kayak ngembangin bakat aku supaya aku lebih pede gitu kan di depan umum. Tapi kayak kadang ada yang suka ya komentar-komentar negatif gitu dari orang-orang banyak. Oh gitu. Ada komentar-komentar yang nggak enak gitu Iya. mungkin ya. Jadi ada hambatan tersendiri gitu. Nah kalau dari sendiri gimana? Mungkin ini ya dari alat ya. Oh jadi Dari alat. alat-alat. Gitu aja sih. Dari alat. Oh mungkin dari alat itu karena dia suka main band, jadi kayak kalau nggak punya budget ataupun biaya, jadi Iya, kayak susah gitu susah. mungkin ya buat nyewa Iya. studio ataupun Betul. yang lain-lainnya kayak gitu. Jadi tadi kalau dari Lintang ada dari komunikasinya, terus juga dari ada tentang kayak pembiayaannya gitu ya gitu. Oke. Nah, kan tadi kalau misalkan masalah nih ya atau hambatan, nah kalau dari Lintang sendiri punya solusi nggak sih gitu ketika Lintang tadi ada sebuah hambatan dan juga dari ada hambatan, nah dari kalian berdua tuh ada nggak sih solusi? Nah coba kalau dari Lintang sendiri gimana solusinya? Kalau dari aku lebih ke cuek aja sih, soalnya itu kan Cuek. masalah orang lain ya, bukan Oke, masalah benar, aku. benar, Kayak benar. ya udah nggak peduli aja. Yang penting selagi aku ngelakuin hal yang positif gitu dan nggak merugikan orang lain, jadi tetap aja jalanin aja. Tetap aja jalanin gitu. Kalau dari sendiri gimana? Kalau dari itu bisa part-time mungkin ya. Oh bisa part time Karena itu kan berhubungannya tentang dari biaya ya. dari biaya. Iya. Oke. Berarti solusi-solusi yang ada tuh mungkin nanti bisa diselesaikan secara sendiri mungkin ya. Iya. Kalau tadi dari Daryl kan bisa kayak kerja gitu kan, kayak part time dan juga yang lain-lain. Oke, ya mungkin kita langsung masuk aja nih ya kasus yang kedua tentang multiple intelligency gitu. Nah, tadi kalau misalkan kita berbicara tentang multiple intelligency gitu dari pandangan kedua gitu, ada yang pernah dengar nggak sih gitu multiple intelligency, atau ada pendapat-pendapat lain, atau kayak oh ini bisa ditebak nih, ada kata multiple, ada kata intelligency gitu. Nah, kalau dari Lintang tuh bisa nggak ditebak? Kalau aku mungkin ke kata multiple-nya kali ya, lebih ke kemampuan orang yang punya kemampuan bisa lebih dari satu. Oh, bisa mungkin. lebih dari satu. Pokoknya entah Oke. 2, entah 3 dan lain-lain. Soalnya multiple kan. Multiple intelligency, oke. Kalau misalkan dari Daryl, pernah nggak sih kayak dengar atau kayak bisa nebak-nebak gitu tentang multiple intelligence itu seperti apa sih gitu? Kalau dari aku sendiri baru dengar kali ini. Oh baru dengar Baru kali ini, oke. Karena agak jarang juga ya gitu Iya, kan tentang betul. apa sih multiple nih, biasa kan kayak bahasa Indonesia, tapi kalau ini wah multiple intelligence pakai bahasa Inggris, nah gitu. Nah mungkin kayak dijelasin secara singkat aja gitu teman-teman ya. Jadi multiple intelligence itu adalah kayak sebuah kecerdasan ganda. Tadi benar kata Lintang, sebuah kecerdasan ganda. Jadi di mana kata multiple ini adalah bisa multi, kayak berbagai macam bakat itu bisa muncul nih di dalam sini gitu, karena tadi multiple intelligence. Nah, multiple intelligence ini juga adalah kecerdasan ganda, dan di mana siswa-siswi ini kayak misalkan teman-teman semua yang ada di SMA itu kayak berkesempatan gitu mempunyai kecerdasan ganda. Jadi nggak hanya satu nih, kayak tadi misalkan Lintang suka kayak misalkan contoh misalkan menyanyi, ngelukis ataupun yang lain, itu nggak bisa lebih dari itu. Kayak misalkan si Lintang komunikasinya juga bagus kan tadi yang Lintang bilang. Terus Daryl juga tadi katanya jago ngeband nih. Kali aja Daryl tuh ternyata jago komunikasi juga nih gitu. Waduh. Public speakingnya bagus ternyata. Karena apa? Karena bakat itu kan kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba Iya. ntar muncul sendiri karena Daryl sering ikutan kegiatan ya. Atau tadi teman-teman kan dari MPK OSIS juga ya kalau nggak salah ya. Nah bener banget nih, dimana MPK OSIS itu kan ngebangun skill komunikasi. Betul. Nah, di mana skill komunikasi itu bisa tadi ngebangun dari multiple intelligence gitu. Nah, di sini ada pendapat juga nih gitu teman-teman. Jadi dari
Harvard Gardner gitu, di mana kecerdasan ganda ini memiliki 8 jenis. Nah, mungkin kayak disebutin aja kali ya, Iya, nggak usah boleh. didefinisin Oke. satu-satu gitu. Nah, ada pertama jenis kecerdasan spasial ataupun kecerdasan visual. Terus yang kedua juga ada kecerdasan linguistik ataupun kecerdasan verbal. Lalu yang ketiga itu ada kecerdasan logis atau kecerdasan matematika. Contoh kayak menghitung dan juga yang lain-lainnya kayak gitu teman-teman. Terus juga yang keempat ada juga kecerdasan kinestetik atau kecerdasan jasmani. Terus yang kali ini itu ada kecerdasan musik. Biasanya nih tadi tuh dari berarti masuknya kecerdasan musik ya kan, karena sering kayak main musik ataupun kayak dengerin alat-alat musik yang lainnya kayak gitu. Terus selanjutnya ada yang keenam, kecerdasan interpersonal. Lalu yang ketujuh itu ada kecerdasan interpersonal. Lalu yang terakhir itu ada yang kedelapan adalah kecerdasan naturalistik. Nah, itu tadi ada 8 jenis gitu teman-teman tentang kecerdasan ganda yang menurut Harvard Gardner. Nah, tadi dari 8 jenis kira-kira Lintang tuh masuk ke bagian apa sih gitu kalau dari yang udah dijelasin tadi tuh yang udah disebutin? Mungkin ke verbal atau yang pertama tuh ya, Yang pertama ya mungkin atau yang kedua ya. iya, antara itu. Tentang kayak kecerdasan spasial ataupun kecerdasan linguistik gitu ya. Oke, kalau misalkan dari Daru, kira-kira Daru tuh masuk ke bagian apa sih? Yang itu yang kecerdasan musik. Oh, kecerdasan musik ya, karena tuh tadi Daru suka musik, kalau misalkan Lintang suka komunikasi kayak gitu. Oke, berarti bener banget ya teman-teman, dimana tuh multiple intelligence itu mempelajari tentang semua bakat gitu ya, dari bakat musik, bakat matematika, ataupun bakat-bakat yang lainnya gitu. Oke, nah mungkin segitu aja teman-teman dari sesi sharing kita kali ini. Mungkin ada yang pengen ditanyain ataupun ditambahin nih dari teman-teman semua, dari ataupun Lintang gitu. Mungkin cukup sih, Mungkin cukup ya. Kalau dari gimana? Cukup. Oke. Mungkin segitu aja teman-teman dari sesi sharing kali ini. Mungkin mudah-mudahan kedepannya teman-teman tuh mempunyai bakat yang mungkin bisa lebih banyak lagi dikembangkan. Mungkin nanti Lintang bisa jadi pejabat kayak misalkan jadi ketua BEM karena suka komunikasi. Kalau misalkan Dari misalkan nanti kayak jadi kayak pemain cangcuter gitu yang sekarang terkenal banget gitu kan. Amin. Kita nggak ada yang tahu kan gitu. Bener-bener. Karena bakat itu akan muncul sendirinya asal kita sering berlatih juga gitu, dikembangkan. Oke, mungkin segitu sesi sharing kali ini. Thank you banget teman-teman udah bisa join di sesi kali ini. Mudah-mudahan tadi ya bisa tercapai semua impiannya. Amin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.